Ketakutan mereka sudah tak terbendung lagi nih guys. Yang awalnya kan mereka ini dengan sok keras menantang Jokowi untuk melaporkan mereka. Laporkan kalau berani, kata mereka nih sebelumnya. Tapi kenapa toh sekarang ketika udah dilaporin Pak Jokowi malah muncul banyak drama? Banyak drama atau karena sudah mulai ketar-ketir ini. Banyak mengatakan, oh ini sebagai bentuk pembungkaman, kemudian ini bagian dari diskriminalisasi, dan sebagainya. Banyak sekali. Toh, kalau sudah dilaporin oleh Pak Jokowi, ya udah dong, berarti sudah dikabulkan tantangan kalian selama ini. Seperti contohnya ini, ada Pak Abraham Samad mengatakan kalau kurang elok Pak Jokowi melaporkan mereka-mereka ini. Nah, mari kita tonton ini. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Wismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun. Kata Pak Abraham Samad yang disampaikan Roy, Dr. Tifa, dan kawan-kawan itu merupakan kritik yang membangun. Membangunnya dari mana ya kira-kira? Coba dah kalian komen di bawah tanggapan kalian. Mana nih bagian yang membangunnya? Yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Mantap Pak Jokowi, mending diketawain aja. Toh kalau kita lihat, selama ini kan bukan hanya waktu yang sebentar loh. Pak Jokowi begitu sabar menghadapi mereka. Kan sebelum-sebelumnya berbagai cacian, berbagai hinaan diterima Jokowi. Toh dia diam aja selama ini. Nggak ada toh dia melapor-lapor ke polisi dan ini itu. Dia bilang ya udahlah sabar aja. Tapi ada saatnya juga sebagai manusia kesabaran itu ada batasnya. Jadi wajar kalau sekarang Jokowi melaporkan kasus ini ke polisi. Ini perilaku-perilaku yang tidak biasa di masyarakat kita. Bahwa pencemaran, hujatan, dan yang paling penting ini ada unsur ya mengungkap data pribadi orang. Ya, nah ini nanti lebih lanjut kami akan menyampaikan kepada jadi bahwa ini perilaku ini apakah diperkenankan oleh aturan dan perundangan. Ya. Nah, inilah momen pengacara yang tergabung dalam tim advokat public defender dari Peradi Bersatu. Ini mereka mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan bukti penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Nah, jadi ada perilaku yang tidak biasa, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa, yang tidak seperti biasanya, ya perilaku ini. Sehingga ini perlu betul-betul kita untuk memberikan edukasi, pembelajaran terhadap masyarakat Indonesia bahwa demokrasi hukum di Republik ini tidak boleh terkebiri dengan hal-hal yang perilaku yang tidak biasa-biasa saja. Oke? Bukti apa aja dalam nanti kita lihat apakah ini diterima buktinya, ya. Kita akan sampaikan nanti setelah kami lakukan kepada penyidik ya. Silakan Pak Ketum. jadi jangan lagi berlindung di balik kata kebebasan berbicara demokrasi. Demokrasi bebas berpendapat tetapi ada batasnya. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai mengandung unsur-unsur penghinaan bahkan merendahkan orang lain, kan tak etis. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, dan juga Mbak Risa Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP. Ini Roy Suryo ketawa karena lucu atau karena mulai cemas ini? Di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya. Ini benar-benar lucu. Gak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu nah ini lagi nih.
katanya diskriminalisasi. Kalau udah dilaporan kayak gini, dilaporin seperti ini, baru berteriak paling keras, diskriminalisasi, dan sebagainya. Loh, kok jadi gitu? Memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Ya, mari kita tunggu, mari kita ikuti jalan sidang prosesnya saja, Pak Roy Suryo. Bukan malah banyak bicara yang seperti ini. Jadi untuk Pak Roy Suryo, selamat mengikuti proses hukum yang ada karena udah dilaporin. Ya nggak usah mangkir-mangkir kalau dipanggil oleh polisi ya, rajin-rajin dan memberikan keterangan yang pas ya, sesuai dengan apa tudingan-tudingan atau yang Bapak bicarakan selama ini soal tudingan kalau ijazah Jokowi itu palsu dan beragam lainnya yang Bapak sebutkan dan Bapak keluar-keluar di berbagai media, bahkan masuk TV. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus meminta maaf saja. Gitu. Minta maaf. Oh, nggak bisa. Setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Setuju banget sih dengan apa yang disampaikan Ibu ini. Jadi perkaranya, masalahnya tidak cukup sampai dikata maaf doang. Wah, kalau begitu banyak orang dong yang asal ceplas-ceplos saja mengatakan hal-hal yang enggak-enggak. Karena kalau sampai ujungnya cuma minta maaf saja. Jadi sudah pas. Kalau seharusnya, kalau terbukti nanti ijazah Jokowi itu asli, ya udah penjara menanti ya para peneriak tersebut. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh. Nah. Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh. Teriak-teriak Jokowi jelas ijazah palsu. 1000 miliar persen ijazahnya palsu. Bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Ego Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya. Penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Sekarang kan sudah menerima tantangan. Nah, mereka yang malah ketar-ketir. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli, cuma minta maaf. Ya enggak. Harus enggak. Harus ini penjara. Pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi yang asli, gampang minta maaf aja. Nah itu yang nggak boleh, itu yang paling tidak boleh. Nanti banyak orang merajalela kalau hal seperti ini dilumrahkan. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus penjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja. Kalian harus dipenjara. Kemarin nantang-nantangin. Nah kan, kemarin nantang-nantangin. Adili Jokowi, penjarakan Jokowi. Ya. Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, ya. Seperti biasa, lagu lama, merasa dibungkam.
Jadi memang sudah ketahuan dari awal memang sih kalau Jokowi menerima tantangan. Jadi respon mereka sudah diprediksi ya. Mereka pasti mengatakan didiskriminalisasi, dibungkamlah, dan bla 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 semacamnya. Nah, gimana nih kalau menurut kalian?